Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang memahami bahasa dalam ilmu tafsir. Bahasa sebagai alat komunikasi dakwah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Windy Widiawati dengan NPM 185030072. Yang kedua, ada Putri Insani Muslimah dengan NPM 1950300007. Yang ketiga, ada Dinda Uli Aziza dengan NPM 1950300026. Yang keempat, ada Yuan Faras Bernama dengan NPM 1950300047. Dan yang terakhir, ada saya Ula Putri Inokata dengan NPM 1950300049. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini penjelasan dari kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Windy Widiawati, NPM 185030072. Saya akan membahas materi yang pertama. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Bahasa dalam ilmu tafsir sering diungkapkan sebagai samudra yang maha luas dan dalam. Seperti dalam surat Luqman ayat 27, yang artinya dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya. Niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kata tafsir adalah suatu upaya untuk membahaskan kembali, menerangkan, dan menjelaskan sesuatu ayat serta kaitannya dengan latar belakang. Selanjutnya, arti dalam morfem. Morfem adalah suatu bunyi terkecil yang mempunyai arti terkecil. Dalam bahasa Indonesia, misalnya kata pukul, merujuk kepada sesuatu kegiatan tertentu. Kata ini adalah kata dasar yang bisa ditambahkan imbuhan, dan penambahan imbuhan ini mempunyai arti tersendiri. Kata jadian terpukul, memukul, dipukul, dan pukulan dibentuk dengan penambahan imbuhan, awalan, dan akhiran kepada asal pukul tadi. Dengan demikian, di, kan adalah morfem-morfem yang mempunyai arti tersendiri. Demikian juga dalam morfologi bahasa Arab, bentuk fi'il mudhari misalnya mempunyai kata jadian yang banyak sekali. Yang ketiga, arti dalam konteks kalimat. Sebagaimana diuraikan di bagian terdahulu, sebuah kalimat terdiri atas kelompok kosakata yang sudah memiliki makna kamus atau leksisnya sendiri. Dengan begitu, maka satu kalimat terdiri atas ilmu kosakata, maka makna sintaksis kalimat itu adalah gabungan kelima makna kamus tadi. Kalimat yang berbunyi, dia sendiri senang bermain tenis, mempunyai satu makna sintaksis yang didukung oleh makna kamus dia sendiri senang bermain dan tenis. Kelima makna kamus ini demikian terpadukan dalam satu susunan sintaksis hingga kita menyimpulkan satu makna. Dan makna tersebut tidak berarti sebagai berikut. Saya senang bermain tenis, dia benci bermain tenis. Selanjutnya, kalimat baca ujaran itu terbagi dua, yaitu satu, kalimat insyai adalah kalimat perintah dan terbagi atas 3 macam tergantung dengan hubungan peran. Yang pertama, atau perintah, permintaan dari yang lebih atas kepada yang lebih bawah, seperti firman Allah yang artinya dirikanlah sholat dan keluarkan zakat, surat An-Nur ayat 56. Yang kedua, doa atau permohonan, permintaan dari yang bawah yang lebih atas, seperti firman Allah yang artinya, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka, surat Al-Baqarah ayat 201. Yang ketiga, utimas, permintaan antara sesama derajatnya, seperti dalam kalimat tolong ambilkan buku itu. Selanjutnya ada kalimat kabari, adalah kalimat pernyataan atau statement declaration yang mungkin isinya benar atau salah. Tentu saja kalimat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul pasti benar adanya. Ujaran tersebut benar bila ujaran itu muthabaqah atau sesuai dengan kejadiannya. Kalimat pernyataan yang salah adalah ujaran yang tidak sesuai dengan kejadian, walaupun ujaran tersebut diyakini penuturannya, seperti pernyataan umat Nasrani kepada
umat Nasrani bahwa Nabi Isa wafat disalib. Batasan tersebut didasarkan pada pendapat Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman Asyayuti dalam Sejarah Uqudul Juman. Beliau pun menambahkan persyaratan lain ujaran yang benar ialah bila ujaran itu sesuai atau tidak bertentangan dengan niat atau itikat yang benar. Kalam kabari ada 3 macam, yaitu ibtidai adalah kalam atau pernyataan yang tidak memakai alat takkid atau alat penekan arti seperti kalimat saya seorang muslim. Yang kedua, talabi, ujaran yang sebaiknya memakai alat takkid. Kalimat ini diujarkan bila penganggap tutur ragu-ragu akan si ujarannya. Contohnya, ujaran ini adalah pernyataan Nabi Isa alaihissalam ketika kerasulannya diragukan oleh umatnya. Nabi Isa mengatakan, yang artinya sesungguhnya kami semua para rasul diutus bagi kalian semua. Yang ketiga ada ingkari, kalimat yang harus memakai alat takkid. Kalimat ini dianjurkan kepada penganggap tutur yang ingkar akan isi kebenarannya. Contoh ujaran ini ialah ketika Nabi Isa alaihissalam untuk kedua kalinya menyatakan dirinya sebagai rasul, tapi umatnya masih menolaknya, bahkan mengingkarinya. Yang keempat, arti dalam situasional. Bahasa baru mempunyai nilai komunikatif bila sedang diujarkan dalam muamalah sosial atau social communication and interaction. Kalaulah sistem bahasa atau language diumpamakan sebagai lautan, maka muamalah sosial tadi adalah riak gelombangnya. Konstruksi perahu haruslah disesuaikan dengan kondisi lautan, demikian pula dengan tutur kata yang harus sesuai dengan tuntutan suasana dan isi yang akan diungkapkan. Ini menunjukkan bahwa situasi itu mempengaruhi keberartian suatu ujaran. Dalam beberapa hal, situasi ini sangat dominan hingga makna suatu ujaran dibayangi makna situasionalnya, dan makna situasional inilah yang dimaksud si penutur kata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Insani Muslimah dengan NPM 1950307. Saya berasal dari kelas A. Saya akan membacakan hasil presentasi saya. Ujaran dalam dakwah. Ilmu balaghah adalah ilmu yang membahas kosakata, frasa, dan kalimat yang fasih, atau yang disebut juga atau yang biasa kita sebut dalam pengucapan atau artikulasi. Dan balighah atau komunikatif yaitu supaya sampai dengan jelas kepada sasarannya. Ada ayat suci Al-Quran yang berbunyi seperti ini. Ulaika allazi yakramullahu ma fi qulubihim fadri anhum wa qulahum fi anfusihim qala balifa, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang atau sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, dan karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah nasihat, dan katakanlah pada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Quran Surat An-Nisa ayat 63. Lalu di sini ada tingkat ujaran. Tingkat ujaran itu ada tingkatan kejadian, tingkatan objek, dan juga tingkatan verbal. Nah, selanjutnya ada macam-macam ujaran. Setiap penutur pasti punya perangkat macam ujaran. Dan tiap macam ujaran ini hanya cocok dipakai dalam satu perangkat hubungan, yaitu seperti peran dalam satu suasana dan kawasan sosial tertentu. Di sini ada ujaran
kasar, ada ujaran kaku, dan ada ujaran khusus. Ilmu bayan atau struktur tersurat. Ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari macam-macam cara gagasan. Suatu gagasan bisa diujarkan dengan tasbih, seperti menggambarkan sesuatu dengan membandingkan pada sesuatu yang lain. Ini disebut dengan gaya bahasa simile. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Azizah dengan NPM 1950326 dari kelas A. Kemudian selanjutnya ada ilmu badi atau struktur tersirat, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana memperindah ujaran yang sudah betul susunannya dan sudah komunikatif. Keindahan ini bisa ditemui pada lafaz atau ujaran dan pada maknanya mahassinat lafziyah wa ma'nawiyah atau indah dalam ekspresi dan isi. Kemudian selanjutnya ada bentuk ujaran, yaitu ilmu yang mempelajari macam-macam atau bentuk ujaran agar sesuai dengan muqtadlol makom atau domain atau situasi kondisi. Ada beberapa macam bentuk ujaran yang sesuai dengan muqtadlol makom. Di antaranya yaitu isnad, musnad, muta'alaq fil, qosor, fasal dan wasal, ijaz, itnab, musawat, kalam khabari, dan insya'i. Kemudian selanjutnya ada bahasa sebagai alat komunikasi. Dakwah adalah seruan kepada manusia untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Pengertian dakwah ini mencakup pengertian yang pertama, tabligh atau mengkomunikasikan ajaran Allah. Yang kedua, jihad, berjuang menegakkan agama Allah. Yang ketiga, islah, membuat keberesan sesuai dengan ajaran Allah. Yang keempat, khutbah, ujaran dengan topik ujaran agama atau ajaran Allah. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar, atau perintah membuat kebaikan dan larangan berbuat kejahatan. Yang keenam ada an-nasihah, memberi advis atau nasihat. Dan yang ketujuh ada tausiah atau berwasiat. Kemudian selanjutnya ada bahasa dan kebudayaan. Kebudayaan atau culture adalah keseluruhan cara yang dipelajari, dimiliki bersama, diwariskan, berpola, dan sistematika yang ditempuh manusia untuk menyelesaikan segala persoalan yang tumbuh dalam lingkungannya. Kemudian selanjutnya ada arti bahasa dalam kebudayaan. Bahasa mempunyai variasi atau ragam yang sangat banyak. Di antara ragam-ragam ini adalah bahasa yang dipakai dalam kesusastraan atau literature dalam arti khusus seperti pada sajak dalam segala bentuk prosa dan fiksinya. Bentuk-bentuk kesusastraan ini adalah kebudayaan bahasa atau verbal culture. Dalam seni sastra ini terlihat ada 4 fungsi. Yang pertama, bahasa yaitu bahasa sebagai alat. Yang kedua, kebudayaan bahasa sebagai produk. Yang ketiga, kebudayaan bahasa sebagai proses budaya, dan yang terakhir, bahasa sebagai budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haula Putri Nafata dengan NPM 195030049. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu bahasa sebagai alat akulturasi dan enkulturasi. Selanjutnya, nomor 3, yaitu bahasa sebagai alat akulturasi dan enkulturasi.
Manusia selalu mempunyai perasaan dan keinginan untuk meningkatkan cara kehidupannya. Dan salah satu caranya ini adalah dengan meniru kebudayaan orang lain atau akulturasi. Proses akulturasi ini sesuatu yang lazim dan merupakan fitrah manusia, seperti yang tercantum dalam surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 132 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Artinya, dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat atau kelebihan dan keunikan dengan apa yang dikerjakannya. Maksudnya, dibudayakannya. Nah, bahasa sebagai alat enkulturasi di mana proses budaya berkembang sedemikian rupa hingga hasil budaya sekarang adalah peningkatan dari saat sebelumnya. Adanya peningkatan dan perbaikan kebudayaan ini adalah karena kita mempelajari nilai-nilai dan membudayakannya demi perbaikan. Inilah enkulturasi dalam kebudayaan, dan ini terjadi dengan alat bahasa peri kehidupan kita sekarang dan untuk yang akan datang. Selanjutnya nomor 4, ada variasi bahasa dan varian bahasa. Variasi bahasa mengacu kepada nilai khusus dari satu variasi bahasa atau a specific value of a language variety. Variasi adalah bentuk bahasa dari varian bahasa. Ini menunjukkan adanya hierarki dalam bahasa karena ujaran masyarakat atau speech community. Itu sendiri tersusun dalam satu perangkat hierarki sosial atau stratifikasi sosial dan pengelompokan sosial atau social domain. Dalam bahasa tulisan, kita mengenal bentuk kata enggak dan tidak. Dalam bidang morfologi bahasa Inggris, kita mengenal 3 bentuk morfem jamak, yaitu S dalam cats, Z dalam dumps, dan is dalam house. Dalam Al-Quran dan bahasa Indonesia pun terdapat hal serupa, seperti bapak menjadi bapak tanpa tulisan kaknya, dan uang menjadi uang, syarikat menjadi serikat, lain menjadi lain, dan sahabat menjadi sobat. Dan yang kelima, ada model-model komunikasi. Komunikasi adalah fungsi utama dari bahasa dan proses komunikasi yang meliputi aspek-aspek isi yang dikomunikasikan, sikap, dan media komunikasi. Adapun fungsi dari model komunikasi yaitu yang pertama, untuk menghimpun segala unsur dan proses komunikasi. Yang kedua, untuk membentuk fungsi heuristik atau menemukan hipotesa baru. Yang ketiga, untuk memudahkan membuat dugaan-dugaan. Dan yang keempat, untuk memberikan ukuran bagi unsur-unsur atau proses komunikasi. Nah, model-model komunikasi ini yang pertama, ada model metalinguistik. Model metalinguistik ini adalah model yang menitik beratkan pada kode, yaitu sintaksis atau gramatika dan komunikasi. Yang kedua, ada model matematika. Model ini adalah model yang menitik beratkan pesan yang dikomunikasikan, baik analisis maupun hitungannya. Model ini tidak melihat makna atau kebenaran pesan, tetapi pokoknya pesan yang disampaikan. Yang ketiga, ada model retorika. Model ini adalah model yang berorientasi pada penerima, terutama dalam sikap dan perubahan tingkah lakunya. Dan yang keempat, ada model semantik, yaitu model ini adalah model yang mengutamakan rujukan dan fungsi rujukan bahasa, mengutamakan kaitan antara simbol dengan rujukannya, antara pemakai simbol dan rujukannya. Dan yang terakhir, ada model sosiologis, yaitu model ini adalah model yang berorientasi pada medium pesan atau saluran yang dipergunakan. Dan selanjutnya ada poin baru, yaitu bahasa sebagai media dakwah. Ucapan yang paling baik ialah ucapan yang menyeru atau mengajak kepada kebaikan atau jalan Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Fussilat ayat 33 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila
sholihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Nah, dalam melaksanakan dakwah, diperlukan kemampuan berbahasa atau berbicara dan menulis yang sangat baik. Penulisan yang baik ini ialah penulisan atau prosa ataupun puisi yang memenuhi syarat penulisan baik dari segi konvensi keilmiahan maupun dari topik tulisan. Nah, suatu disiplin tersebut disebut ilmiah atau scientific bila memenuhi persyaratan yaitu eksplisit, sistematik, objek. Nah, eksplisit berarti tidak ngawur, tidak ada makna ganda. Sistematik berarti beraturan ataupun berpola. Ada generalisasi yang utuh, merupakan satu kesatuan yang bagian-bagiannya mendukung keseluruhan sistem. Dan objektif berarti memberikan sesuatu apa adanya, bebas dari perasaan dan pertimbangan pribadi atau wujud sebenarnya yang hakiki. Nah, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian, akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Farid Barama dengan NPM 1950347. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan esai. Esai adalah karangan yang bersifat analitik atau interpretasi menyeluruh. Kata esai berarti an item atau suatu ikhtiar, yaitu penyelidikan sederhana yang belum tuntas atas sebuah topik. Dalam esai, pengarang memperlihatkan pendapatnya tentang suatu masalah dengan singkat, biasanya 3 sampai dengan 10 halaman. Dalam penyusunan sebuah esai, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, topik yang akan ditulis jelas cakupannya, tidak rumit, dan betul-betul dipahami. Yang kedua, karangan harus singkat, bahasanya harus padat, atau bisa disebut to the point, langsung pada topik yang dibicarakan. Yang ketiga, seperti penulisan paper, sebaiknya ada mukadimah atau pendahuluan, ada isi dan penutup, tapi tidak dipisahkan dalam bab-bab, cukup dengan bagian-bagian A, B, C, atau paragraf, dan seterusnya. Selanjutnya adalah teknik penulisan paper. Paper berbeda dengan esai. Dalam cakupannya dan organisasi penyusunannya, paper lebih bersifat formal dan terstruktur dalam kerangkanya. Ada mukadimah, isi, dan penutup, dan pembahasan masalah lebih mendalam dan menyeluruh. Penulis paper harus menyebut beberapa sumber lain sebagai rujukan yang dituliskan dengan cara menyebut langsung nama si penulis dan pendapatnya dalam buku tertentu, atau menuliskan tanda catatan kaki yang biasanya dengan menggunakan angka-angka Arab dalam setengah kurung. Dalam cara pengertian dan pemilihan kertas sudah ada peraturan yang lazim dibudayakan dalam kalangan akademis seperti ukuran kertas, spasi, dan sebagainya. Selanjutnya, membuat takrif menurut gaya yang terdapat dalam Al-Quran. Takrif adalah pernyataan eksplisit. Selanjutnya, membuat takrif menurut gaya yang terdapat dalam Al-Quran. Takrif adalah pernyataan eksplisit tentang konotasi suatu objek. Tiap objek mempunyai karakteristiknya antara lain seperti sifat, kegiatan, dan potensi. Takrif harus memberikan pemeran karakteristik. Ini tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Ada peraturan-peraturan dalam takrif. Yang pertama, takrif tidak boleh lebih dan kurang daripada konotasi objek. Yang kedua, takrif tidak boleh dinyatakan dalam bahasa yang samar, umpamanya kalimat majas atau figuratif. Yang ketiga, takrif tidak boleh dengan sinonim, kata yang didefinisikan. Yang terakhir, takrif tidak boleh dinyatakan dalam kalimat negatif. Ada juga macam-macam takrif. Yang pertama ada takrif lafdli. Takrif ini seperti memberikan definisi kepahlawanan dengan keberanian. Contoh, mukmin dengan orang yang beriman.
Yang kedua ada ta'rif tam. Ta'rif ini memberikan batasan dari genus objek dan memberikan ciri pembeda. Contoh, manusia adalah hewan yang berpikir. Yang ketiga ada ta'rif makis. Ta'rif ini memberikan batasan objek dengan menyebutkan satu sifatnya. Tapi sifat ini tidak tetap dalam objek tersebut. Contoh, atom adalah bagian terkecil dari zat. Definisi ini tidak lengkap tapi tepat. Yang keempat ada ta'rif bimitsal. Ta'rif ini memberikan keterangan dengan menyebut contoh anggota dari jenis objek yang didefinisikan. Contoh, Nabi adalah orang seperti Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima ada ta'rif bil majas. Ta'rif ini memberi penjelasan dengan memberikan arti konotatif objek yang didefinisikan. Contoh, bumi seperti bola. Yang keenam ada ta'rif ostensif. Ta'rif ini menerangkan sesuatu dengan meragakan. Biasanya dipakai dalam bahasa ujaran seperti beginilah sujud yang baik sambil mempraktikkan. Yang ketujuh ada ta'rif fungsional. Ta'rif ini menjelaskan sesuatu dengan menyebutkan fungsi objek. Contoh, termometer adalah alat pengukur suhu. Yang terakhir ada tablik. Salah satu tugas para rasul adalah tablik, yaitu menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sebagaimana firman Allah yang berbunyi, dan kewajiban Rasul itu tidak lain hanyalah menyampaikan agama Allah dengan seterang-terangnya. Surat Al-Ankabut ayat 81. Tablik atau menyampaikan ajaran yang bermoral merupakan struktur luar para rasul atau kinerja para rasul dalam kehidupan sehari-hari. Dari semua ini, Allah memberikan ajaran kepada kita bahwa bertablik yaitu mampu berkomunikasi dengan baik dan sampai pada sasarannya, harus mempunyai bekal 3 atribut, yaitu sidik, yang artinya benar sesuai dengan norma-norma agama dalam apa yang dituturkan termasuk norma-norma berbahasa. Yang kedua ada amanah, artinya terpercaya, konsisten antara pengakuan dan perbuatan. Dan yang terakhir ada fatona, artinya pandai, mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai. Terima kasih, mungkin itu saja informasi dan materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kita masih belajar dan kita sama-sama belajar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.